Ini tinggi gue tuh normal nggak sih? Kayak gitu. Ya, kalau udah saling menyayangi ya nggak masalah. Kenapa harus menanyakan masalah wajar dan nggak wajar? SGL. Hi, Assalamualaikum guys. It's me again, SGL. Thank you for click this video. If it's your first time visit my channel, please subscribe down below. And if you want to know more about me, you can click over here because I have playlist for you, so check it out. Thank you. Well guys, finally I make Toy Story again, but I cannot speak full English in this video, so if you are not Indonesian, I'm so sorry. I cannot speak full English. I will speak in Bahasa for the rest, but I think if I laugh, you're gonna laugh, right? So let's have fun. Let's read some comments and I will respond. Let's start. Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas tentang ini tinggi gue tuh normal nggak sih? Kayak gitu. Gue bingung juga ya. Nanya kayak gitu tuh. Soalnya ada yang komen dan dia nanya ada berapa kali ya? 2 apa 3 kali gitu. Dia nanya normal nggak sih? Gue nggak tahu ya batas kenormalan itu gimana. Cuma ada satu orang yang pernah DM gue dan menanyakan. Bukan menanyakan ya, kayak cuma ngasih saran gitu, coba deh lo ke dokter gitu, takutnya lo gigantisme gitu dan kelainan dan sebagainya, dan gue sampai searching itu gigantisme apa. But anyway, I will search about gigantisme, about gue yang gue tahu itu bukan tentang normal dan gak normal, karena yang lebih tahu kan pasti dokter ya. Cuma gue lebih ke ideal dan gak idealnya gitu. Jadi kalau gue sempet foto sama bule, dan menurut gue kalau gue ke luar negeri ya kayaknya biasa aja gitu, ketemu sama orang-orang yang lebih tinggi dari gue, apalagi ya cowok gitu. Di sana kan lebih 180 ke atas lah gitu, tapi nggak tahu kalau cewek ya, dan gue juga belum pernah ke luar negeri, so sad. Oke, sebelum ke masalah pokok utamanya, gue bakal bacain beberapa komen dari kalian. Ini fast respon aja. Oke, dari Zulian Tara, sebenarnya ini udah lama banget, tapi tadi gue scroll untuk komen-komen yang belum gue respon. Mbak, kalau di daerah pasti banyak body shaming ya, karena di daerah pikirannya belum open katanya gitu. Kalau di kota besar metropolitan kamu banyak peluang untuk kerja, karir bisa. Nomor 1, olahraga bisa volley. 2, model. 3, pramugari. 4, jadi pusat perhatian juga. Oh, itu bukan karir ya. KSGL masih sama kan sama cowok tinggi di Indonesia sekitar 184, 186. Keren Kak. Thank you very much Julian Tara udah komen ataupun udah gimana ya, udah perhatian sama video SGL gitu. Thank you so much. Dari Susan Mursipas minggu yang lalu, Kak, mana ya bacanya? Gitu. Apa sih gue? Kakak, aku nontonnya sambil nangis. Oh, kenapa gue ketawa ya? Kak, aku nontonnya sambil nangis, ngena banget ceritanya sama kayak aku. Baru nemu channel yang serem gini, nyesel aku baru nemu sekarang, bukan dari kemarin-kemarin. Gue kayaknya belum komentar nih, nanti SGL bales. Kayaknya dia tinggi juga ya. Lah, aku cowok tinggiku 165, cewekku 172, itu wajar nggak sih? Ya, maksudnya yang nggak wajarnya dari arah mana ya? Kalau udah saling menyayangi ya nggak masalah, kenapa harus menanyakan masalah wajar dan nggak wajar. Cuma bedanya kalau di Indonesia itu memang, bukan di Indonesia aja, idealnya ya pasangan itu kan memang cowok lebih tinggi dibanding cewek. Tapi menurut gua untuk orang yang open mind, pikirannya terbuka, maksud gua ya kalau fisik tuh dikalahkan sama perasaan gitu. Gua mau ngomongin perasaan, ya ampun. Jadi menurut gua nggak ada masalah gitu kalau selama kalian itu saling gitu untuk perasaannya, ya nggak usah nanyain masalah wajar dan nggak wajar. Selama kalian punya perasaan yang sama dan kalian keluar bareng-bareng, misal cowoknya pendek ceweknya tinggi dan saling nyaman, ya nggak usah risih juga diliatin sama orang. Oh udah ya, untuk komen itu aja dulu yang SGL bakal membacain. SGL nggak bakal bacain semuanya dulu. Oke, ini masalah. Kita langsung ke poinnya aja. Di sini dari Kelvin kayaknya udah berapa kali nanya nih masalah ini. Kakak, umurku 20 tahun, tinggiku 171. Normal nggak? Katanya gitu.
ada beberapa juga selain Kelvin yang nanya ke gue masalah normal dan nggak normal, dan menurut gue itu gue juga bingung jawabnya karena gue juga bukan dokter gitu, bukan konsultan gizi. Jadi gue nggak bisa jawab masalah normal dan nggak normal. Kayak misal gue nanya ke diri gue sendiri, apakah gue normal dengan tinggi badan gue segini gitu, dan gue juga nggak bisa jawab apakah gue normal atau abnormal gitu. Sorry ya Kelvin, tapi ada satu orang yang pernah DM dan masih ingat sampai sekarang, cuma gue lupa namanya, gue nggak bisa scroll DM-nya. Masalah gigantisme gitu, dia maksudnya ngasih saran ke gue untuk aware, takutnya gue ada kelainan gigantisme gitu. Let's take a look. Apa sih pengertian gigantisme? Kita sekedar tahu aja, bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai orang yang memang pertumbuhannya lebih dari orang lain, tapi untuk sekedar tahu aja dan ilmu gitu. Untuk lebih pahamnya harusnya nanya ke dokter, oke? Oke, di sini gue dapat dari halodoc.com. Pengertian gigantisme. Gigantisme adalah berlebihnya produksi hormon pertumbuhan pada anak-anak yang memberikan dampak kepada ukuran tinggi dan berat badannya. Selama masa pertumbuhan, anak-anak yang terkena gigantisme dapat memiliki ukuran tinggi dan berat badan yang terlihat di atas rata-rata. Namun kondisi ini sering dianggap wajar sehingga gigantisme tidak mudah dikenali, katanya gitu. Jadi, gigantisme berbeda dengan kondisi akromegali pada orang dewasa karena produksi hormon pertumbuhan yang berlebih terjadi ketika lempeng epifisis menutup. Oke guys, honestly, gue nggak ngerti masalah apa istilah-istilahnya ya, kayak epifisis, akromegali gitu. Tapi katanya kalau untuk gigantisme pada fisik anak bisa dilihat dari ukuran badan anak yang lebih tinggi dari anak lain seumurnya, katanya gitu. Beberapa bagian tubuh anak dapat memiliki perbedaan proporsi dengan bagian tubuh lain pada dirinya sendiri, seperti pertumbuhan tangan, kaki, disertai penebalan pada jari-jari. Oke, gue cuma dikit aja ya. Maksudnya di sini gue juga nggak terlalu ngerti masalah ini. Kita cuma baca bareng-bareng aja. Oke guys, itu tentang gigantisme. Kita ya sekedar tahu aja. Gue pengennya sih lebih menjawab tentang ideal nggak idealnya ya, bukan tentang normal dan nggak normalnya gitu. Karena kesannya itu kayak abnormal gitu, nggak normal, dan gue juga bukan dokter dan gue nggak tahu. Tadi gue cuma bacain, bukan nakut-nakutin masalah gigantisme, tapi untuk aware ya silahkan gitu, untuk sekedar tahu gitu. Oke guys, dibanding menanyakan normal dan tidak normalnya, gue lebih seneng untuk mencari tahu apakah berat badan gue ideal dengan tinggi badan gue. Oke, let's find out. Oke, di sini gue udah buka cara menghitung berat badan dari halodoc.com. Di sini kalau gue lihat itu ada dua cara, ada cara Broca dengan rumus Broca dan ada dengan kalkulator BMI atau BMI, Body Mass Index. So the first way kita pakai cara Broca. Di sini membedakan antara cara ngitung untuk cowok dan ngitung untuk cewek. Jadi gue nyoba langsung di sini, nanti gue langsung screenshot. Twing, di sini gue simpan. Oke, untuk cowok berat badan idealnya tinggi badan dikurangi 100, dikurangi tinggi badan dikurangi 100 kali 10%. Kalau untuk cewek berat badan yang ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 kali 15%. Jadi perbedaannya itu adalah kalau cowok dikali 10%, kalau cewek dikali 15%. So, langsung hitung aja gue ya. Tadi tuh gue langsung pakai kalkulator guys. Kalian juga coba hitung lagi ya. Kita sama-sama ngitung berapakah berat badan ideal kita masing-masing. Kayak tadi 183 dikurangi 100, ya kan? Terus kan 83 nih. Dikurangi 183 dikurangi 100 dikali 15% ya. Untuk cewek 15%, 70,55 guys. 70,55. Buset, jauh banget ya. Wow, tebak. Jadi berat badan ideal gue tuh harusnya 70,5
55. Kenapa gue ekspresinya kayak gini? Karena you know lah, gue kisaran berapa berat badannya. Oh my god. Itu tadi pakai rumus Broca, kita sekarang pakai rumus apa nih? Dengan kalkulator BMI katanya. Oh, jadi untuk BMI di sini dia punya angka BMI normal berada pada kisaran 18,5 sampai 25. Jadi intinya kalau kita di kisaran itu, kita dianggapnya punya berat badan ideal gitu ya. Oke, cara menghitungnya berat badan ideal itu untuk BMI berat badan dibagi tinggi badan. Nah, sebagai contoh, sebelumnya kan gue 90 ya, 90 dalam meter ya, 1, oh ini dalam meter guys. Dalam meter. 90 dibagi 1,83. Gue udah kelebihan. Gue di atas rata-rata, oh my god, tanda bahaya. Jika angka BMI sudah melebihi angka 40, sebaiknya dilakukan penanganan secepatnya, karena angka ini menunjukkan tanda bahaya. Waduh. Sedangkan jika angka BMI berada di bawah 18, berarti berat badanmu kurang katanya. Kalau gue overweight ya guys. Jika angka BMI melebihi 25, kamu memiliki berat badan berlebih. Oke. Karena gue belum nimbang lagi. Terakhir gue nimbang pas gue videoin itu 5 bulan yang lalu. Dan segini. Kan 90. Tingginya 183. Jadi sekarang gue nimbang lagi. Gue pengen tahu gue harus nurunin berapa lagi. Gue udah, sebenarnya ini udah effort sih. Maksudnya sebenarnya gue udah ada achievement yang baik, alhamdulillah. Gue nggak mau ada pola diet. Tapi gue pengennya pola sehat gitu, pola hidup sehat. Jadi alhamdulillah SGL sport every day, I sport every day, so I think I feel healthy right now. Tapi memang masih gimana ya, ngerasa berat aja gitu, badan tuh masih banyak lemaknya. Jadi SGL mau nimbang lagi berapa untuk sekarang ya. Ini kapan? November ya. Ini tanggal berapa? 28 November. Ya, kita cek berapa berat badan SGA sekarang. Deh, bantuin videoan bentar deh. Berapa? 87 kan? Yeay. Oke guys, gue udah nimbang dan alhamdulillah gue udah 87. Mending lah dari yang sebelumnya kan 90. Sebenarnya 2 bulan sebelumnya itu bulan apa ya? Terakhir kan gue nimbang di rekaman itu Mei ya, 90 itu. Dan sebulan 2 bulan setelahnya itu gue sempet sampai mau 92 guys. Coba, can you imagine that? Jadi daripada gue takut ngerinya 1 kintal, 1 kintal itu 100 kilo. Alhamdulillah. Jadi gue memutuskan untuk pola hidup sehat. Gue makan nasi merah, makan buah almost every day. And kalau sayuran emang gue suka banget sih kalau sayuran gitu. Gue bisa tiap hari gitu makan sayuran. Mau itu kayak udah dimasak ataupun masih mentah gitu, yang udah bersih gitu. Dan alhamdulillah dari 92 itu gue turun jadi berapa tuh? 5 kilo selama 2 bulan lah gitu, hampir tiap hari olahraga. Dan alhamdulillah guys, lumayan kan gitu. Walaupun masih jauh. Tadi berapa? 70,55. Wow, kayaknya masih jauh banget. Gue pengennya 83 sih, 83 kilogram. 80 sampai 83 kilo lah. Gitu, jadi nggak sampai 70 kilo juga. Oke, tadi yang BMI berat badan kan sekarang udah berubah ya, gue hitung lagi. 47,54 dan itu masih dikategorikan berbahaya, jadi gue masih harus turun lagi berat badannya. Tapi pandangan gue itu yang setelah gue baca gitu ya, bisa jadi untuk berat badan itu bukan jadi patokan gitu untuk sehat, maksudnya untuk fit badan, karena bisa aja dari lemak jadi otot gitu berubah tapi dengan berat badan yang sama. Contoh misal 80 kilo gue banyak lemaknya, tapi gue tetap 80 kilo nih setelah olahraga, tapi selemak itu udah berubah jadi massa otot. Ya gue nggak terlalu ngerti sih masalah itu, tapi ya intinya gue
harus olahraga tiap hari, itu aja. Kalau masalah tinggi badan, berat badan, orang-orang selalu sensitif, tapi menurut gue ya udahlah, enjoy aja. Yang penting sehat, itu yang utama. Dan buat kalian yang nonton ini, coba hitung berat badan ideal kalian berapa. Nah, langsung di komen aja berapa ya tinggi badan kalian dan berat badan kalian sekarang, dan berat badan ideal yang harusnya berapa. Langsung tulis di komentar, oke? Kalau SGL tadi, kalau pakai rumus Brako, 70,55 kg gitu idealnya. Kalau pakai kalkulator BMI, SGL masih belum ideal karena masih melebihi 40. Sekali lagi langsung komen di bawah guys, berapa tinggi badan kalian, berapa berat badan kalian, dan berapa berat badan ideal kalian yang seharusnya. Oke? Ya sekedar pengen tahu aja. Bukan untuk jadi patokan nih ideal gue gitu, enggak sih. SGL juga pengen tahu aja. Daripada kalian mikirin normal nggak normal, aneh nggak aneh, terus pusing nggak pusing, wajar nggak wajar, mending kalian bersyukur sama yang kalian punya, sama yang kita punya, dan menikmati kesehatan yang kita miliki. Oke, thank you for watching guys. Last but not least, be more confident dan jangan lupa bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next video. Bye.